webinar ke-6 Teach Inspire pada siang ini. Mungkin di tempat beberapa Bapak Ibu masih pagi ya, tapi terima kasih banyak sudah mau datang dan kita akan belajar sama-sama tentang rumah belajar yang nanti akan dibagikan oleh pembicara kita yang luar biasa ya. Jadi perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Airin, saya dari Teach Inspire. Di dalam Zoom meeting ini ada beberapa teman-teman juga yang adalah tim dari Teach Inspire. Ada Ibu Sarah, Ibu Mega, Ibu Cindy, dan juga Pak Denny. Kami senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami pada saat ini. Teach Inspire ini sendiri dimulai pada tahun 2020 di awal tahun dan baru aktif pada bulan Juni 2020 ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kami kerjakan adalah kami membantu untuk memberikan webinar, workshop, berbagi inspirasi dan praktek-praktek baik dalam pendidikan dengan rekan-rekan guru di Indonesia. Nah, Bapak Ibu juga boleh sekali untuk berbagi dengan rekan-rekan lain di Indonesia, guru-guru, para pemerhati pendidikan melalui platform kami. Nah, kami menerima jika Bapak Ibu ingin mengsubmit praktek baik yang Bapak Ibu lakukan di kelas dalam proses pengajaran. Nah, bisa kirimkan ke kami, ke tim kami untuk nanti kami publikasikan sebagai artikel. Dan kami juga akan memperkenalkan Bapak Ibu sebagai gurunya supaya membuka kesempatan kolaborasi dengan rekan-rekan guru lain yang juga membaca artikelnya. Kami juga mengadakan webinar dan workshop yang cukup rutin. Kalau Bapak Ibu punya ide-ide topik yang bisa kami sediakan untuk dibawakan dalam workshop dan webinar, dapat memberitahukan kepada kami. Ataupun kalau Bapak Ibu ingin berbagi sebagai pembicara atau sebagai pemateri dalam webinar dan workshop, Bapak Ibu juga bisa hubungi kami. Kami sangat senang jika bisa berkolaborasi dengan makin banyak rekan-rekan guru di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, nanti kami juga akan kirimkan bagaimana Bapak Ibu semua dapat mengontak kami, ada di Instagram, di Facebook, melalui email, dan juga melalui website. Ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama untuk belajar pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran berbasis TIK bersama Pak Jose Segitya Huta Barat. Beliau adalah seorang guru di SMP Dian Harapan Manado, dan beliau juga adalah sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Jadi kita akan belajar langsung dari orang yang sudah mengenal lebih dalam seluk-beluk dari platform atau portal rumah belajar ini. Nah, pastinya akan sangat berguna untuk proses pembelajaran jarak jauh, khususnya di tengah pandemi ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu jika punya pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat. Pada menjelang akhir acara kami akan menyampaikan kepada Pak Jose untuk dijawab ya. Nah, Bapak Ibu, kami juga akan mengirimkan beberapa hal berupa elektronik sertifikat elektronik, materi dari Bapak Jose yang nanti akan kita lihat sama-sama, juga rekaman sesi hari ini, dan juga ringkasan atau rangkuman dari sesi tanya-jawab yang nanti kita akan lakukan menuju akhir acara, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir, kami akan menginfokan dan mengirimkan paling lambat besok. Kami usahakan secepatnya Bapak Ibu. Nanti kami infokan melalui WhatsApp, grup WhatsApp, dan juga melalui email Bapak Ibu ya. Oke, nanti kalau sudah kami kirimkan, kami pasti akan infokan kepada Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Jose untuk berbagi dengan kita mengenai portal rumah belajar ini. Silakan Pak Jose, mau perkenalkan diri dulu juga boleh. Silakan Pak. Terima kasih Bu Erin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada siang hari ini. Kita bersama-sama, walaupun ini weekend ya, tapi kita mau sama-sama belajar pada siang hari ini terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan portal rumah belajar dalam pembelajaran berbasis TIK. Di sisi lain, kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mau nggak mau kita ini harus
melakukan namanya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring begitu kan. Nah, jadi dari Kemendikbud sendiri melalui Pusdatin, Pusat Data dan Informatika dari Kemendikbud sudah membuat portal rumah belajar yang dapat mendukung kita dalam melakukan pembelajaran jarak jauh begitu. Nah, bisa dilanjut Bu, screen-nya. Oke, baik, terima kasih. Nah, pertama kita mengetahui dulu latar belakang adanya portal rumah belajar ini. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di abad ke-21 ini, yaitu abad teknologi yang mendorong terjadinya perubahan atau transformasi begitu. Bahkan ini sudah lama ya bergulir abad 21 ini, tapi sejak pandemi ini berlangsung, kita itu mau nggak mau dipaksakan begitu, dipaksakan untuk melakukan namanya perubahan pembelajaran atau transformasi pembelajaran. Yang dulu kita harus tatap muka begitu kan, kita yang menjadi center, para guru yang menjadi center dalam pembelajaran. Sekarang mau nggak mau kita harus bagaimana menciptakan ruang pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel dimanapun, kapanpun kita bisa dapat belajar begitu. Nah, dalam peran pendidik terhadap murid disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sehingga ini nanti menciptakan berbagai tantangan baru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Begitu. Jadi perkembangan TK ini membawa tantangan baru, apakah kita memanfaatkannya atau tidak begitu. Nah, terus peran pendidik yang pada mulanya sebagai pusat kini menjadi pendidik dalam kegiatan pembelajaran bagi peserta didik dengan adanya bantuan teknologi informasi masa kini yang terus berkembang pesat, sehingga baik pendidik maupun peserta didik dapat menjangkau aneka ragam informasi melalui perangkat keras yaitu komputer, handphone yang tersedia begitu. Lanjut Bu. Oke. Nah, terus apa yang menjadi kunci sukses dalam melakukan dalam menghadapi tantangan pendidikan abad 21 ini? Saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu pendidikan abad 21 karena kita mungkin kita sudah pernah mendengar begitu ya, bagaimana ciri-ciri pendidikan abad 21 ini. Nah, yaitu pendidikan dengan proses pembelajaran yang interdisiplin dan holistik begitu ya. Nah, jadi pendidikan abad 21 ini kita hadapi dengan cara interdisiplin pembelajaran dan holistik, mampu menyelesaikan dan beradaptasi dengan berbagai permasalahan, kemudian menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan interaktif dengan berbasis penelitian dan berorientasi kepada kerja, begitu, serta koheren, progresif, dan bercermin pada lingkungan yang bisa dicapai dengan melakukan pembelajaran berbasis TIK, begitu. Nah, jadi pembelajaran berbasis TIK ini adalah kegiatan atau proses pembelajaran yang sebagian atau seluruhnya dilaksanakan dengan memanfaatkan atau mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, begitu. Nah, ini juga sudah bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Kita kan sedang lagi mengintegrasikan atau sedang menggunakan perangkat TIK untuk mendorong atau dapat memfasilitasi kita dalam melakukan pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi tidak hanya pendidik, peserta didik atau siswa juga pada abad 21 ini akan diharapkan dapat memiliki keterampilan dalam menentukan sendiri tujuan belajar, mengkonstruksi pengetahuan, berkolaborasi, mampu berkomunikasi, dan memanfaatkan TIK. Gitu. Dan penyelesaian masalah dan inovasi. Selanjutnya, Bu. Nah, tapi di sisi lain, ya, sekarang ini kan banyak orang menghadapi kesulitan untuk memperoleh bahan ajar, begitu. Walaupun kita sebagai guru juga dituntut untuk melakukan namanya inovasi untuk melakukan pembelajaran, inovasi bahan ajar, dan media ajar mandiri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi para siswa. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dibuatlah dan dikembangkanlah portal rumah belajar sebagai sarana pembelajaran berbasis TIK. Yang telah disebutkan tadi, portal rumah belajar merupakan portal pembelajaran resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat resminya nanti akan saya bagikan begitu. Dan portal rumah belajar ini sebagai sarana pembelajaran berbasis TIK yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas begitu. Rumah belajar ini ditujukan untuk siswa, guru, dan masyarakat luas. Jadi ada 3.
Jadi tidak hanya antara guru dan siswa saja, tapi semua orang bisa menggunakan rumah belajar. Begitu. Selanjutnya, Bu. Nah, ya. Jadi Pustekom atau Pusat Teknologi dan Komunikasi Kemendikbud telah membuat dan mengembangkan rumah belajar sejak tahun 2011 sebagai salah satu portal pembelajaran berbasis web ya. Jadi tidak beraplikasi, ini berbasis web yang berisi berbagai layanan pembelajaran seperti kelas maya, lab maya, sumber belajar, dan peta budaya. Jadi sekarang ini ya, mungkin kan orang mungkin Bapak Ibu yang mengajar apa fisika, kimia, atau matematika kan mungkin labnya nggak ada ya. Kalau di rumah kan orang nggak bisa menemukan lab ya. Tapi di rumah belajar ada labnya, ada lab maya. Jadi kita bisa secara virtual bisa melakukan apa namanya bisa membuat seperti percobaan lah begitu di lab maya nanti di rumah belajar. Nah, jadi kita bisa login nanti ada linknya yang sudah ditampilkan di layar, ada link seperti itu. Nanti kita bisa daftar akun dulu di sana, ada sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai pendidik ya. Jadi mungkin kalau aplikasi-aplikasi pembelajaran mungkin yang banyak kita ketahui itu ya, yang familiar ya, seperti Ruang Guru, Genius ya. Mungkin seperti itu yang banyak kita ketahui, tapi kita nggak tahu bahwa kementerian sendiri punya loh. Dan bahkan itu jauh sebelum Ruang Guru ada, yaitu rumah belajar ya, rumah belajar. Jadi semuanya lengkap ada di sini ya, sumber belajar, buku elektronik, bank soal. Nanti kalau kita mau apa namanya membuat soal-soal seperti begitu ada di situ. Kemudian ada laboratorium ya, kalau kita tidak memiliki fasilitas anak-anak mau kita tuntut untuk melakukan percobaan ya kan, mereka nggak bisa ke lab kan, di sekolah kan dibatasi gitu kan, maka kita bisa melakukan percobaan di laboratorium maya. Kemudian ada peta budaya, kemudian wahana jelajah angkasa ini untuk pembelajaran geografi. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan ini untuk bagi para guru. Dan ada kelas maya di sini kita bisa bertatap muka ya secara langsung kepada murid-murid kita. Begitu. Nah, portal ini menyediakan berbagai bahan ajar, belajar dan fakultas komunikasi dan interaksi antar komunitas pendidikan. Bahan belajar untuk pendidik dan peserta didik, bank soal dan konten-konten belajar untuk pendidik dan peserta didik, serta fitur peta budaya dengan harapan fitur-fitur tersebut bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh para guru, siswa, dan masyarakat umum untuk belajar dan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi rumah belajar sebagai salah satu sistem pembelajaran interaktif diharapkan akan mempercepat penguasaan materi ya, bagi para siswa sehingga meningkatkan kualitas siswa di Indonesia. Rumah belajar sebagai sistem manajemen pembelajaran atau SMP ya, atau Learning Management System atau LMS, bermanfaat untuk meningkatkan standar proses pembelajaran dalam rangka memaksimalkan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi rumah belajar ini bukan hanya dipakai untuk jenjang sekolah tertentu, tapi bisa dipakai dari SD, SMP sampai SMA. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba silakan langsung bisa mendaftar di sana, begitu. Nah, jadi semua konten tersebut dapat diakses langsung secara online maupun offline, ya, dengan mengunduh file materi atau konten dari portal rumah belajar. Dengan harapan adanya rumah belajar ini dapat menambah pengetahuan serta literasi bagi kita semua, ya, bagi para guru, bagi para siswa maupun masyarakat seluruhnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran kapan saja, di mana saja, dan bisa diulangi sebanyak sesuai keinginan pengguna. Jadi kata kuncinya kegiatan belajar kapan saja, di mana saja, dan dapat bisa diulang-ulang sebagai sesuai dengan keinginan penggunanya. Begitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan fitur-fitur rumah belajar. Kita lanjut. Ya. Ya. Nah, ini dia sumber belajar. Fitur pertama yaitu sumber belajar, yaitu menyajikan materi ajar bagi siswa untuk guru berdasarkan kurikulum. Nah, materi ajar ini disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik. Ya. Sumber belajar disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, dan permainan. Begitu. Nanti kalau memang karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, jadi kita bisa langsung sendiri nanti mencobanya ya di Google, supaya kita bisa sama-sama mencoba sendiri, lebih praktis begitu. Kita lanjut Bu.
Nah, materi ajar di sumber belajar, ya. Ada lebih dari 1050 bahan belajar digital secara gratis kita pakai. Ya mungkin kalau di aplikasi-aplikasi lain kita harus berbayar mungkin sampai lebih daripada jutaan ya atau ratusan ribu. Kalau di rumah belajar itu gratis semua, tidak ada berbayar. Semua konten-konten di sana gratis. Nah, bagi para guru-guru juga yang ingin membagikan bahan ajarnya, silabus atau segala macamnya dapat kita simpan di rumah belajar. Ya, sehingga kita sama-sama juga berbagi dengan yang lain dalam versi cetak, gambar, video, dalam bentuk virtual atau game, itu yang dapat membangkitkan rasa semangat siswa untuk dapat belajar. Gitu. Selanjutnya, Bu. Nah, ada juga buku sekolah elektronik ya. Kalau misalkan para siswa tidak dapat buku cetak, ya bisa menggunakan buku sekolah elektronik, begitu. Yang dapat diunduh di rumah belajar juga, gitu. Kita lanjut, Bu. Nah, kemudian ada bank soal ya. Nah, kumpulan soal yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar, begitu. Jadi bank soal ini artinya banyak soal-soal yang bisa membuat siswa itu untuk berlatih di sana, ya. Dikelompokkan berdasarkan mungkin formatif, ya, sumatif maupun ujian secara keseluruhan bisa dikelompokkan di sana. Dan ini akan terus bertambah bila mana para guru-guru mungkin bisa mengupdate atau mengupload soal-soal yang terbaru yang kontekstual di zaman sekarang, begitu ya. Oke, Bu, lanjut. Nah, ini dia bank soalnya, seperti nanti tampilan fiturnya kalau kita menggunakannya nanti, ya langsung nanti dapat ada jam, ada waktunya nanti, dan akan keluar pula langsung hasilnya, begitu. Kita lanjut, Bu. Nah, ini alur bank soalnya, ya ini tidak usah saya jelaskan langsung, ini lebih kepada praktis ya, bagaimana kita membuat soal itu sendiri, serta bagaimana alur prosedur ketika kita melakukan atau menjalankan fitur daripada bank soal ini. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, ada langsung keluar hasilnya dan siswa juga akan dapat langsung menemukan feedback-nya begitu ya dari latihan-latihan atau ulang-ulangan yang kita buat tadi. Begitu. Dilanjut, Bu. Nah, ini dia laboratorium Maya ya. Jadi laboratorium Maya itu menjanjikan kumpulan simulasi pembelajaran yang disajikan secara interaktif dan menarik. Laboratorium Maya dapat dimanfaatkan secara online maupun offline ya. Jadi kalau kita mungkin tidak ada terbatasnya akses internet, kita dapat menggunakannya offline, tapi dengan catatan kita download dulu ya, baru kita bisa menggunakan secara offline gitu. Misalkan ini ada pembelajaran fisika tadi ya yang ditampilkan. Nah, ini model laboratorium Maya-nya. Ya, ini lebih kepada selanjutnya Bu tadi. Ya. Nah, jadi ini lebih banyak kepada fisika dan matematika saja. Ya, ada kimia juga begitu. Nah, kumpulan model laboratorium Maya yang dapat dimanfaatkan kapan saja dan di mana saja. Model ini dapat dimanfaatkan secara online maupun offline dan dilengkapi dengan contoh lembar kerja siswa, referensi materi dan panduan pemanfaatan daripada laboratorium Maya ini. Begitu. Yang pasti catatannya kita bisa menggunakan laboratorium semua fitur-fitur belajar kalau kita sudah registrasi akun dulu, ya, begitu. Selanjutnya, Bu. Nah, peta budaya ini mungkin untuk bagi yang belajar sejarah ya guru-guru IPS. Nah, peta budaya ini dapat kita manfaatkan untuk melihat kumpulan budaya dari seluruh Indonesia. Disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan game online. Begitu. Jadi kita bisa dapat lihat atau kita manfaatkan peta budaya ini. Mungkin kalau ada keterbatasan atlas ya, kalau mungkin di perpustakaannya kurang atlas atau peta begitu, kita bisa masuk ke rumah belajar ini dan lebih lebih hidup begitu karena secara virtual kita bisa melihatnya gitu. Selanjutnya, Bu.
Nah, apa saja konten-konten yang ada di rumah belajar? Yang pertama adalah konten budaya, ya. Nah, budaya-budaya mungkin dari sejarah-sejarah budaya, sejarah kerajaan-kerajaan ada di sana, secara lengkap ini kemudian dapat dimanfaatkan juga secara online maupun offline, ya, dilengkapi dengan multimedia seperti gambar, video, audio, dan animasi. Ya, jadi kita tidak hanya melihat gambarnya saja, tapi kita bisa mengekspor secara luas melalui video maupun audio dan animasi-animasi yang ada. Begitu. Selanjutnya, Bu. Nah, ini wahana jelajah angkasa, yaitu sarana belajar tentang ruang angkasa. Ya, jadi mungkin kan kalau kita ada keterbatasan harus mengunjungi apa, misalkan tempat apa, saya lupa namanya itu. Kalau kita pernah mengunjungi laboratorium pengamatan luar angkasa seperti BMKB untuk apa, untuk mengamati cuaca dan lain-lainnya, di rumah belajar juga ada fiturnya bagaimana kita bisa belajar tentang ruang angkasa, ya. Dan di sana lebih hidup lagi karena di sana sudah ada fiturnya untuk mengeksplorasi tentang ruang angkasa itu sendiri, gitu. Selanjutnya, Bu. Nah, ini untuk para guru-guru yaitu dalam mengembangkan profesi keberlanjutan. Nah, pengembangan profesi berkelanjutan ini merupakan salah satu fasilitas yang tersedia pada portal rumah belajar, ya. Nah, PPB ini mencakup dalam kegiatan pendidik dan pelatihan yang dapat diambil oleh guru, tenaga kependidikan, dan aparatur sipil. Nah, fitur ini terdiri dari rangkaian diklat atau pendidikan latihan sesuai dengan bidang kompetensi yang ditingkatkan. Setiap pengguna dapat mengakses aplikasi melalui web. Jadi ini harus melalui web, sampai sekarang belum ada aplikasi. Begitu. Selanjutnya, Bu. Ya. Nah, seluruh aktivitas belajar mencakup membaca ataupun mendownload bahan belajar, mengikuti forum diskusi, tutorial, chatting, mengerjakan tugas, latihan, ujian online, dan lain-lain dapat dilakukan melalui komputer yang terhubung ke internet. Pembelajaran dikelola dalam sebuah sistem aplikasi atau LMS yang dapat mencatat dan mengelola seluruh aktivitas peserta dalam mengikuti diklat. Ketika kita mengikuti diklat PKB nanti ini untuk para guru-guru dalam mengembangkan profesinya. Selanjutnya, Bu. Kemudian sarana pendidikan ini, rumah belajar ini juga menjadi sarana pendidikan dan pelatihan jarak jauh online sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kemendikbud maupun non-Kemendikbud untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan kebudayaan dan tenaga profesi lainnya. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk meningkatkan pengembangan profesi dapat bisa juga di rumah belajar. Ya mungkin kalau dari kementerian sendiri memang sudah ada langsung di SIM PKB, ya. Kalau kita bisa daftar di sana, tapi di rumah belajar juga ada. Begitu. Selanjutnya, Bu. Ya, ini untuk apa yang mendukung daripada fitur daripada pengembangan profesi berkelanjutan tadi. Dilanjutkan, Bu. Nah, kemudian proses pembelajaran menggunakan rumah belajar ini juga dapat kita bisa gunakan secara asinkronos maupun sinkronos, ya. Kapan saja, di mana saja tadi kan. Karena kan kuncinya rumah belajar itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan berulang-ulang, ya. Itu menjadi semboyan rumah belajar juga, ya. Nah, bisa nanti ini adalah dari rumah belajar sendiri, mungkin langkah-langkah inilah adalah langkah-langkah kegiatan yang bisa kita ikuti, ya, ketika kita bisa menggunakan portal rumah belajar itu sendiri, ya, secara asinkronos maupun sinkronos, ya, bisa kita dalam kegiatan awal, kegiatan inti maupun kegiatan penutup ini mungkin ketika kita secara bertatapan langsung dengan para siswa-siswa. Nah, kemudian ada tutorial Maya terjadwal dengan melakukan video conference, chatting, whiteboard, dan desktop sharing. Ini juga bisa dilakukan di portal rumah belajar. Begitu. Selanjutnya, Bu. Nah, kemudian ada lagi fitur-fitur pendukung daripada rumah belajar. Yang pertama itu adalah fitur karya komunitas, kemudian karya guru, kemudian karya bahasa dan sastra. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat slide berikutnya.
Nah, karya guru dan komunitas yaitu kumpulan materi bahan ajar yang dikembangkan oleh guru dan komunitas. Materi ajar ini dikembangkan dalam multi-platform dan berbasis multimedia di rumah belajar. Jadi, para guru bebas mengeksplorasi portal rumah belajar ini untuk mengembangkan sendiri materi ajarnya di rumah belajar nanti. Begitu. Selanjutnya, Bu. Kemudian ada karya bahasa dan sastra. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai kumpulan karya-karya, ya mungkin kan untuk pelajaran bahasa Indonesia kan anak-anak mungkin sering dibuat menulis novel ya, membuat novel. Nah, dapat kita juga terbitkan di rumah belajar, ya. Dan nanti orang-orang juga dapat bisa membaca dalam bentuk puisi, prosa, dan referensi atau kamus yang dapat diunduh atau dibaca secara online. Begitu. Selanjutnya, Bu. Oke, nah, jadi saatnya mari kita belajar, mendaftar di rumah belajar dan akun simpatik. Ya, ini akun simpatik ini untuk para guru-guru ketika kita mau menjadi sahabat di rumah belajar itu sendiri, gitu ya. Dapat kita akses di belajar.kemendikbud.go.id, kemudian satu lagi di belajar.kemendikbud.go.id yaitu pelatihan. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan portal rumah belajar ini? Oke, terima kasih Pak Joseph. Pak, tadi ada Dr. Randus Efrizal yang ingin bertanya. Bapak Efrizal, apakah akan bertanya melalui chat atau mau bertanya langsung kepada Pak Joseph? Mungkin dari tim Teach Inspire, dari Bu Aya, bisa bantu menyalakan mikrofon Pak Efrizal supaya mungkin bisa menanyakan langsung ya. Oke, sambil menunggu, mungkin saya mau nanya Pak Jose, ini kalau misalnya kami mau bergabung nih, mau ikut pelatihan program simpatik ini, itu biasanya akan ada materi tentang apa saja dan pembelajarannya itu dalam berapa lama akan berlangsung gitu, Pak? Mungkin bisa dibagikan ke kami supaya kami bisa, ya. Baik, simpatik ya atau menjadi peserta pembatik ya, pembelajaran berbasis STIK ini untuk para guru-guru. Nah, sebenarnya itu tiap tahun ada rekrutan begitu. Dan tapi nanti untuk lebih lanjut Bu, nanti bisa dibuka linknya yang di bawah ini Bu ya, yang link yang kedua. Nah itu kita nanti akan ada terbagi 4 level ya. Pertama level 1 itu yaitu literasi. Level kedua itu bagaimana kita memanfaatkan rumah belajar, portal rumah belajar. Level 3 bagaimana kita mengimplementasikan berbasis rumah belajar dalam pembelajaran kita. Kemudian level 4 ini yaitu berbagi. Seperti saya sekarang bagaimana membagikan ketika saya sudah menjalani 3 level tadi begitu. Nah, untuk materi-materinya sendiri ya itu akan ada seperti Moodle begitu nanti di akun simpatik kita, dan masing-masing kita wajib mempelajari dari video, modul-modul yang dikirimkan, dan akan ada ujian-ujian setiap akhir levelnya. Nah, setiap level akan mendapatkan sertifikat pula langsung dari Kemendikbud, begitu. Dan di sana juga kita bisa melihat nilai kita sendiri, ya, dan masing-masing kita juga nanti dibimbing oleh salah satu coaching ya atau duta belajar di tahun sebelumnya, mungkin di tahun 2020 ini berarti coaching atau apa namanya atau menjadi mentor kita yaitu di tahun 2019 begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Jose. Nanti saya juga dan mungkin rekan-rekan yang tertarik juga bisa chat langsung ya. Oke, kita ke Dr. Randus Efrizal yang tadi ingin bertanya duluan. Silakan Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi kalau di Sumatera Barat masih pagi Bu. Gini ya, yang saya tanyakan kepada Pak Yose, dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, sehingga saya selaku tenaga pendidik memperhatikan dunia terbalik.
Kenapa dikatakan dunia terbalik? Kalau saya sebagai guru SMP, biasanya siswa dilarang membawa HP Android. Sekarang diminta harus memakai HP Android. Nah, yang biasanya kita memakai pembelajaran interaksi langsung, siswa ikut memperhatikan dengan body language kita, bahasa. Halo Pak Efrizal. Oke, masih mute ternyata Pak. Oke, Bu. Sudah, Bu? Oh iya, Nah, sudah Pak. sehingga menimbulkan opini yang dulunya kita sebagai tenaga pendidik, dengan adanya pembelajaran memakai TIK ini, kita hanya membelajarkan siswa, bukan mendidik. Satu. Yang kedua, terhadap budaya. Kita biasanya interaksi pendidikan itu kita langsung berinteraksi dua arah dengan siswa. Sehingga bahasa body language kita dapat diperhatikan oleh siswa. Sekarang enggak. Nah, kalau diperhatikan ini merupakan tolak belakang. Ya. Oke, ini putus-putus, Bu. Berarti sekarang ini adalah tolak belakang. Di mana tolak belakangnya? Satu sisi, kemajuan TIK menunjukkan angka kenaikan, tetapi penanaman nilai budaya kita menunjukkan penurunan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Yose? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Efrizal. Pak Jose mau langsung jawab saja ya Pak ya? Ya, Bu. Ya, silakan Baik. Pak. Terima kasih Pak Efrizal atas pertanyaannya. Yang pertama tadi saya katakan butuh namanya literasi, Pak. Ya, literasi. Literasi itu bukan hanya kita terkait membaca saja. Ya, ketika kita hendak pertama tadi tidak hanya membelajarkan tapi mendidik begitu. Nah, proses literasi ini kan ada literasi membaca, literasi digital, ya, dan banyak hal kita bisa melakukan namanya literasi. Sehingga diharapkan nanti para siswa-siswa yang kita didik maupun kita ajar tidak hanya sekedar menggunakan perangkat yang ada, tapi lebih mengeksplorasi atau memanfaatkan lebih luas daripada perangkat yang digunakan begitu. Jadi tidak hanya terbatas kepada sosial media, tapi lebih banyak mengembangkan. Makanya fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu sendiri pun ada banyak, ya. Dan ini juga sudah ada pertambahan fitur juga yang ada di rumah belajar. Dapat dicek nanti di website-nya begitu. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 2 dulu Pak begitu. Nah, pertanyaan nomor 1 terkait terbalik begitu ya. Dulu dilarang menggunakan handphone, sekarang mau nggak mau wajib menggunakan, begitu kan? Nah, kenapa dilarang? Ya pasti masing-masing sekolah atau atau instansi punya kebijakan tertentu begitu. Nah, di sisi lain mungkin pada saat itu tidak terlalu dibutuhkan dalam pembelajaran karena sudah ada lab ya, laboratorium komputer ya, ataupun lab sendiri, lab sains. Nah, kalau sekarang karena kondisinya berbeda, yaitu masa pandemi, kan pembelajaran kan harus tetap dilakukan begitu. Nah, bagaimana alternatif ketika kita melakukan pembelajaran yang mau nggak mau secara online, yang membutuhkan namanya perangkat, ya perangkat keras seperti komputer, handphone, dan lain-lain media yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Nah, di kementerian sendiri juga ada juga, misalkan anak-anak itu terbatas menggunakan laptop, tidak ada handphone, ada TV edukasi. Ya, ada TV edukasi, ada radio dari kementerian juga, kemudian ada live di TVRI juga, Pak, begitu. Jadi ketika mungkin kita membatasi sana, ya terus bagaimana nanti anak-anak mau belajar ya, bisa nanti kita arahkan ke sana, begitu, Pak. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jose ya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Efrizal tadi ya Pak ya. Terima kasih Bu, Pak. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih.
Nah, di sini Pak kita juga ada salah satu peserta juga yang ingin bertanya langsung kepada Pak Jose, yaitu Pak Patar Rumban Gaul. Kepada Pak Patar kami persilahkan, mungkin bisa dibantu untuk dinyalakan mikrofonnya dari tim. Ya, oke ya, selamat siang ya semuanya. Terus Pak Jose, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, sebenarnya bagus sekali ya. Ya, saya ingin bertanya begini Pak. Nah, ini tadi kan mengenai kan apa namanya rumah belajar gitu ya. Jadi butuh internet dan sebagainya. Dan saya ini salah satu guru yang di Gunung Agung gitu ya, SLA Gunung Agung Lampung gitu ya. Belum lagi di Papua dan sebagainya. Dan bagaimana ini bisa teraplikasi dengan baik, karena kita ketahui tentu saja ini jaringan di internet di Indonesia belum bagus semua ya, makanya belum bisa terakomodasi dengan baik semuanya. Di Papua juga belum tahu, di Lampung sendiri pun itu agak kesulitan mengenai internet misalnya begitu ya. Kemudian itu pertama, bagaimana itu bisa terakomodasi. Kedua, tadi saya terbantu dengan tadi pertanyaan Pak Dokter, pertanyaan pertama tadi yang mengenai dunia ini terbalik begitu ya. Yang dulu dilarang bawa HP, sekarang diwajibkan, seakan-akan diwajibkan anak-anak bawa HP dan menggunakan HP. Nah, bagaimana juga pemerintah atau kebijakan Kemendikbud dan sebagainya dalam mengatasi ketika ada murid yang misalnya yang anti, ya misalnya seakan-akan anti dalam penggunaan gadget gitu ya. Apalagi sekarang home learning, anak-anak itu banyak mengeluh, Pak saya pusing kalau belajar pakai internet gitu ya. Maunya langsung aja tatap muka dan belajar di kelas. Dan bagaimana kita men-encourage supaya anak-anak itu memang benar-benar mau dan mereka mau dan sukarela dalam penggunaan internet itu gitu ya. Nah, yang ketiga, Pak, ini kan dari tahun 2011 ya, berarti udah lama sekali sebelum Genius dan sebagainya itu ada. Artinya seharusnya ini lebih dikenal, tapi saya juga baru tahu gitu ya, mungkin dari teman-teman juga baru tahu. Artinya bisa nggak sosialisasinya itu lebih luas lagi gitu Pak? Karena ini bagus sekali menurut saya dalam dunia pendidikan. Nah, itu harapan saya seperti itu. Ya, itu saja Pak Jose, terima kasih. Oke, Pak Jose mau langsung menjawab, pertanyaan-pertanyaannya menarik sekali ya Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Patar atas pertanyaannya. Nah, menjawab tadi pertanyaan nomor 1 tentang keterbatasan begitu ya. Tadi juga sudah saya jawab di pertanyaan Pak Richard begitu. Nah, kalau ada keterbatasan kita bisa ke TV edukasi, kemudian ada apa namanya tadi yang ada di salah satu aplikasi ruang belajar, dan radio juga. Dan ada juga saluran podcast begitu. Nah, jadi ketika nanti ada keterbatasan di sana begitu. Ya, tapi kalau misalkan memang tidak tersedia lagi begitu ya kita memanfaatkan secara tatap muka saja begitu apa yang ada. Begitu Pak. Jadi ini pun tidak dipaksakan, ya kan? Karena ini kan cuma hanya platform ya untuk mendukung kita belajar, Pak. Begitu. Jadi tidak dipaksakan, ya tergantung bagaimana kita sebagai guru untuk mengembangkan inovasi pembelajaran kita bisa menggunakan platform rumah belajar ini. Yang pasti Kemendikbud memfasilitasi saja, begitu. Namun kalau ada keterbatasan itu bukan menjadi ranah saya juga untuk membahasnya di sini. Begitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan pertanyaan kedua tadi, mengencourage anak-anak Pak ya, mengencourage anak-anak untuk menggunakan apa namanya, menggunakan media pembelajaran tadi. Nah sebenarnya kalau misalkan apa namanya kita menggunakan pembelajaran jarak jauh ini mungkin hanya sebatas tatap muka begitu kan, kasih apa namanya kasih materi terus apa namanya menjelaskan pembelajaran. Nah, tapi kadang jadi itu kurang menarik anak-anak juga. Jadi ya bosan juga kan menatap apa namanya menatap laptop terus atau menatap gadget terus. Nah, jadi rumah belajar sendiri kan oke lah. Kita mau membawa anak-anak itu misalkan ke museum spiritual gitu kan, atau menjelajah angkasa. Tadi kan sudah ada tadi saya jelaskan fitur-fiturnya. Dan justru ini lebih istilahnya menstimulus anak-anak itu para siswa untuk bisa dapat belajar begitu. Tidak bosan ya. Karena kan anak-anak sekarang kan lebih menarik bagaimana sesuatu yang nyata begitu bisa dilihat ya begitu. Nah, jadi ada portal-portal atau fitur-fitur yang ada di rumah belajar juga untuk
bisa membangkitkan semangat anak-anak itu untuk belajar jarak jauh juga, ya. Misalkan kita mau melakukan percobaan ya untuk belajar kimia, ada lab mayanya, ya. Ada juga lab fisikanya dan lab matematikanya. Untuk pembelajaran geografi tadi ada wahana angkasa, kemudian untuk pelajaran sejarah sama geografi juga tadi ada peta budaya begitu. Nah, terus yang terkait nomor 3 ya tentang bahwa rumah belajar ini sudah ada sejak 2011, artinya sudah 9 tahun begitu. Nah, memang sudah ada memang disosialisasikan itu lewat program guru pembatik ini, ya kan, guru pembatik, ya. Bagaimana merekrut para guru-guru untuk mengikuti guru pembatik, ya, terdiri dari level 1, 2, 3 sampai 4, ya. Ini sudah dimulai sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 dengan cara adanya pemilihan duta rumah belajar. Nanti dia di tiap-tiap provinsi yang menjadi duta, dan duta inilah nanti akan mensosialisasikan di provinsinya untuk mensosialisasikan rumah belajar itu sendiri. Nah, seperti saya sendiri juga minimal itu 10 instansi atau sekolah wajib mensosialisasikan sehingga ini rumah belajar ini dapat digunakan tidak hanya kalangan tertentu, tidak hanya sekolah tertentu, tapi semua orang bisa menikmatinya tadi. Para guru, siswa, dan masyarakat luas. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jose. Semoga bisa menjawab ya untuk Pak Patar yang tadi bertanya ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Jose. Iya, terima kasih juga Pak sudah bertanya. Nah Pak, di sini kita juga ada pertanyaan dari Ibu Natasha. Saya bantu bacakan ya Pak ya. Kalau ada guru yang ingin terlibat di pelatihan rumah belajar pada link kedua yang tadi di-share-kan di PowerPoint-nya, apakah guru tersebut harus memiliki nomor dapodik terlebih dahulu, Pak? Tidak, Bu. Di sana untuk guru mendaftar kan memang diminta NPTK. Nah, tapi bisa juga dibuat dengan menggunakan NIK ya, nomor identitas kependudukan sendiri untuk bisa mendaftar sebagai guru di sana. Maksudnya untuk mendaftar pertemuan rumah belajar sebagai guru, begitu. Nanti kan ada tiga ya, ada siswa, ada guru, dan ada masyarakat atau umum. Siap, Pak. Berarti bisa ya, walaupun kita belum punya, buat guru-guru mungkin yang belum punya nomor yang terdaftar di Dapodik. Terima kasih, Pak Jose. Nah, saya ada satu lagi nih, Pak, pertanyaan dari Ibu Novita Sinaga. Beliau dari Lampung di Sekolah Gunung Agung. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kita memaksimalkan pembelajaran yang holistik, yang seperti tadi Pak Jose sempat sebutkan di awal, dan bermakna di masa pandemi, sedangkan kita sebagai guru ada yang bahkan tidak pernah bertemu dengan murid. Mungkin untuk anak-anak dengan guru yang baru pertama kali bertemu di tahun ajaran ini ya, murid baru kah, atau anak-anak yang TK baru masuk ke kelas 1, atau yang SMP baru lulus ke SMA. Nah, itu gimana caranya, Pak? Ada tips-tips dari Pak Jose kah? Bagaimana kita membuat pembelajaran yang holistik dan bermakna, Pak? Silakan. Wah, ini pertanyaan sulit ini. Ya. Kalau sebenarnya kan masing-masing guru kan punya cara sendiri ya, Bu, ya, untuk menerapkan atau sekolah untuk menerapkan pembelajaran holistis ya. Begitu. Yang pasti dari segi rumah belajar sendiri ya, untuk ini kan kita kan bicara tentang rumah belajar. Yang pasti ini lebih ke kenapa dibilang holistis? Ini melibatkan 3 aspek tadi, yaitu masyarakat, ya ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang tua, guru maupun siswa begitu. Jadi sama-sama bisa menggunakannya. Jadi tidak hanya antara guru dan siswa, tapi juga orang tua juga bisa nanti menggunakannya di sana. Itu holistisnya ya, dalam menggunakan aplikasinya yang untuk versi rumah belajar, Bu. Tapi untuk tips-tips yang lain untuk pembelajaran holistis untuk meningkatkan semangat anak untuk belajar ya, itu mungkin ada nanti ya untuk seminar khusus lagi ya untuk membahas itu ya, begitu. Itu yang bisa saya jawab. Iya, thank you Pak Jose. Jadi sebenarnya dari rumah belajar pun ada fitur-fitur yang mencoba untuk memfasilitasi supaya pembelajaran itu tetap holistis ya Pak ya. Tapi mungkin untuk strateginya dan lain sebagainya nanti mungkin ada sesi khusus gitu ya. Tapi terima kasih Ibu Novita Sinaga sudah bertanya ya Bu ya. Terima kasih.
Nah, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh mau tanya langsung atau mau tulis di chat juga boleh. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya, nih Pak Jose, saya mau tanya, kalau, oh ada Pak Kusnan tadi, nanti dari saya kita ke Pak Kusnan ya. Pak, kalau di fitur rumah belajar itu sendiri, apakah ada fitur di mana kita bisa, karena kan saya ngajar anak kelas SD ya Pak ya, ada nggak fitur yang di mana kita itu bisa memberikan reward atau penghargaan yang menarik gitu buat anak-anak, supaya mereka juga senang pakai portal rumah belajar ini Pak? Karena saya belum sempat explore ya Pak ya, jadi mungkin bisa dikasih apa bocoran sedikit, apakah ada atau enggak gitu Pak. Silakan Pak Jose. Untuk reward yang sudah saya gunakan Bu, tidak ada Bu secara spesifik ya. Mungkin reward kita pun pasti berbeda Bu ya, cara memberikannya. Tapi seperti tadi memang sudah saya katakan akan ada feedback ya, feedback ketika nanti mungkin pada saat anak-anak mengerjakan soal ya, ketika melakukan percobaan-percobaan di Labmaya berdasarkan apa namanya lembar kerja siswa begitu. Lebih kepada feedback dan hasil yang dicapai oleh pada siswa itu sendiri Bu. Begitu saya pikir mungkin feedback itu menjadi salah satu reward juga bagi anak-anak. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Jose. Ini juga bagus supaya saya dan mungkin rekan-rekan guru di sini yang menimbang-nimbang juga beberapa platform, portal gitu ya, kita bisa tahu juga dan bisa memilih gitu dengan baik. Terima kasih Pak Jose. Nah, tadi ada Pak Kusnan yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Jose. Tim bisa membantu untuk menyalakan mikrofonnya Pak Kusnan. Ya, halo. Halo Pak Kusnan. Ya, halo. Dengar ya? Halo Pak. Iya, kedengeran halo. Pak. Kedengaran ya? Iya Pak. Halo Pak Jose. Kusnan. Iya, sama-sama sahabat rumah belajar ya. Iya, saya Pak Kusnan, sahabat rumah belajar dari Sulawesi Utara. Iya, oke. Ini saya tertarik sih, karena kita sama-sama berjuang di sini ya Pak Jose ya, menyosialisasikan portal rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke, Pak Jose, ini sih saya mau diskusi aja tentang tugas terakhir kita tuh membuat vlog. Mau tanya, saya sih ini sudah merancang tentang vlog itu, tugas akhirnya kita kan. Nah, tapi saya belum paham ya apakah vlog yang dibuat mirip seperti waktu level 2 atau soalnya saya waktu level 3 saya tidak membuat vlog tapi saya membuat MPI gitu loh. Sementara di tugas terakhirnya kita ditugaskan untuk membuat vlog sesuai yang level 3 ya. Pertanyaan saya, apa sama ya yang vlog level 2 sama yang level 3? Semoga Pak Yose ini buatnya kemarin di level 3 vlog ya. Karena saya bukan vlog kemarin di level 3, saya MPI justru. Mohon pencerahannya Pak Jos. Baik Pak Kusnan, sebentar. Karena itu kita bisa langsung tanya ke coaching kita Pak ya. Iya. Iya, begitu Pak. Langsung ke coaching gitu saja. Ya. Iya Pak. Oh Pak Jos belum buat ke situ ya Pak Jos ya. Tapi kalau gambaran dari saya pasti mirip ke level 2 ataupun level 3 Pak. Oh mirip kayak gitu. Pada rumah belajar waktu itu kan. Iya Pak. Yang pasti kan ada tujuan pembelajarannya, begitu fitur-fitur yang kita gunakan. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Jos. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Kusnan. Nah, pertanyaan tadi Pak Kusnan sama Pak Jose mungkin bisa jadi gambaran ya buat kita Bapak Ibu yang tertarik juga ingin menjadi sahabat rumah belajar. Jadi udah tahu nih dari tadi pembicaraannya, kita akan bikin apa tadi ya Pak ya, vlog ya Pak ya? Iya vlog, benar. Ini iya Pak. Biar kita juga ada gambaran gitu ya. Thank you Pak Kusnan sudah bertanya. Iya. Oke Pak Jose, saya juga ada Ibu Ai Parida yang ingin bertanya. Saya bacakan ya Pak, di chat ada. Bagaimana cara membangkitkan motivasi belajar siswa agar bisa memanfaatkan fitur-fitur bahan ajar seperti dari Kemdikbud?
yaitu portal rumah belajar yang tadi Bapak sharingkan ya. Karena di sisi lain, sebagian anak-anak masih kurang tertarik terhadap pembelajaran meskipun sudah disediakan secara gratis. Nah, mungkin ini juga, saya juga mau menanyakan hal yang sama tadi, rumah belajar ini udah bagus, gratis. Nah, kira-kira ada nggak Pak, dari pemerintah, dari pihak rumah belajar, bagaimana supaya portal ini dipandang lebih menarik sama anak-anak gitu ya, supaya mereka tertarik belajar menggunakan portal ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu dan Ibu Ayu pertanyaannya. Ini pertanyaan kami dengan Pak Kusnan ini nomor 2 Pak ya, level 2 ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini waktu itu di level 2 kita belajar bagaimana memanfaatkan rumah belajar ini ya. Pertama itu memang rumah belajar ini nggak serta-merta langsung kita berikan, tidak Bu. Pertama kita memang harus buat dulu rencana pembelajarannya. Begitu. Harus buat dulu rencana pembelajarannya di pada saat kapan kita menggunakan portal rumah belajar ini. Gitu kan. Sama halnya seperti kita mau ke lab ya. Kita kan harus buat dulu struktur-strukturnya, kegiatan pembelajaran kita seperti apa nanti gambarannya. Sehingga tidak kita paksakan siswa itu untuk menggunakannya sehingga sudah pasti mereka udah nggak ngerti ya kan. Nanti pada ujung-ujungnya nanti jadi main game aja nanti di rumah belajar gitu ya. Karena kan ada game-gamenya ya. Nah, tapi kan game yang di sana pun memang game pembelajaran juga. Tapi kan tujuan yang kita harapkan bukan tujuan seperti itu saja. Karena kan kita kan punya tujuan pembelajaran tersendiri. Yang pasti kita sesuaikan dengan kompetensi dasar kita, ya. Kemudian kondisi sekolah, kondisi siswa. Itu Bu. Pertama kurikulum, kondisi siswa bagaimana dan kondisi sekolah. 3 hal itu yang perlu kita perhatikan Bu untuk menggunakan portal rumah belajar. Itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jose. Mungkin setelah ini pun kita masing-masing masih tetap memikirkan ya gimana caranya membuat anak-anak tertarik. Walaupun tadi sudah dibantu sama Pak Jose, ada beberapa tahap yang bisa kita persiapkan gitu ya Pak ya, supaya rumah belajar lebih menarik lagi. Oke, thank you Bu Ai atas pertanyaannya dan juga Pak Jose atas jawabannya. Rekan-rekan lain adakah yang masih punya pertanyaan untuk Pak Jose? Oke, terima kasih Pak Jose, terima kasih juga rekan-rekan. Hari ini sesi kita belajar kenalan lebih dekat lagi tentang rumah belajar. Semoga apa yang dibagikan oleh Pak Jose pada siang hari ini bisa juga menambah referensi kita. Kita juga boleh menggunakan platform atau portal yang disediakan sendiri dari Kemdikbud kita ya Pak ya. Karena kan kita selama ini lebih familiar dengan platform, portal yang disediakan dari luar ya, tapi syukur kali ini kita bisa lebih kenalan lagi dengan produk dari kementerian kita sendiri dan semoga itu bisa digunakan ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak ada lagi punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Jose. Nah, Bapak Ibu, nanti akan dikirimkan link melalui chat box dan juga nanti di WhatsApp. Oke, sudah dikirimkan ya oleh Ibu Sarah. Kami dan Pak Jose meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir tersebut. Formulir ini adalah formulir feedback, baik kepada Pak Jose, materi yang dibawakan, maupun kepada kami Teach Inspire, supaya ke depannya kami boleh memperbaiki webinar dan kegiatan-kegiatan yang kami adakan ke depannya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung klik saja pada link yang ada di chat. Nanti juga kami kirimkan linknya melalui WhatsApp ya, dan Bapak Ibu di dalam grup supaya Bapak Ibu bisa tinggal klik dan mengisinya. Mungkin akan membutuhkan waktu 5-7 menit untuk Bapak Ibu mengisi formulir feedback tersebut. Oke, nah terima kasih sekali lagi Pak Jose dan semua rekan-rekan yang sudah hadir dan bergabung dengan webinar Teach Inspire kita. Saya sendiri belajar banyak ya Pak Jose ya soal rumah belajar. Hal yang baru bagi saya, nanti saya juga mau belajar explore sendiri. Kalau saya ada punya pertanyaan, saya boleh ya tanya sama Pak Jose ya? Iya, nanti kami juga berikan nama Instagramnya Pak Jose ya, kalau Bapak Ibu ingin tanya-tanya langsung sama Pak Jose. Di sini ada juga Pak Kusnan dari Sahabat Rumah Belajar ya, nanti kita bisa saling tanya dan berbagi info gitu ya. Nah Pak,
Dan rekan-rekan semua, Pak Jose, kita mau mengakhiri webinar kita hari ini dengan sesi foto bersama. Saya serahkan kepada Ibu Mega dari Teach Inspire untuk memimpin ya Bu Mega ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, boleh menyalakan kamera HP atau laptopnya supaya kita bisa berfoto bersama. Nanti akan dipandu sama Bu Mega ya Bapak Ibu. Ya, betul. Terima kasih Bu Airin. Silakan Bapak Ibu untuk sejenak saja boleh ditampilkan wajahnya ya, supaya untuk dokumentasi ya bagi kami Teach Inspire. Oke, di sini kita punya 2 slide ya. Ada 2 kelompok. Jadi minta tolong tetap pertahankan smile-nya ya, kemudian pencahayaannya juga. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, di sini ada Ibu Ai, Ibu Esther, Ibu Putri, ya, Ibu Mauli, ya. Oke. Oh, masih ada yang mau menampilkan wajah. Mari Bapak Ibu, masih saya tunggu. Oke, kalau sudah, mari kita ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Sekarang kita ambil di slide yang kedua ya. Di slide kedua ada Bapak Patar, ada Bapak Kusnan, Ibu Yohanita ya, Ibu Yohanita, Ibu Sumarni. Yuk, mari tetap dipertahankan smile-nya. Ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Airin. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kehadirannya dalam webinar kita hari ini. Terima kasih Pak Jose atas materinya dan kesediaannya untuk sosialisasi tentang rumah belajar. Sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi. Kami menunggu feedback dan saran dari Bapak Ibu melalui form yang tadi dikirimkan dalam link ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai jumpa lagi pada kegiatan Inspire berikutnya Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih Pak Jose. Mantap sekali.